me do my two-step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Syari, NIM T2019-3051. Ingin mempresentasikan mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bahwasanya pada Undang-Undang Nomor Tahun 2003 disebutkan pada pasal 45 sarana dan prasarana merupakan satuan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang ada. Dalam hal ini potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan. Kemudian pasal kedua, pasal 45 ayat 2, ketentuan mengenai standar nasional pendidikan, dalam hal ini sarana dan prasarana, itu mencakup seluruh elemen instansi sekolah tersebut. Nah yang mengatur dalam hal ini adalah peraturan pemerintah melalui UU Standar Nasional Pendidikan. Kemudian itu saja terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi dari undang-undang itu pemerintah melakukan perombakan revisi yang cukup spesifik terhadap undang-undang yang sebelumnya menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dijelaskan bahwasanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mencakup standar sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan. Nah, dalam hal ini dijelaskan lebih spesifik dalam draft tersebut, disebutkan bahwasanya sarana dan prasarana itu dibagi 3 dalam instansi pendidikan, yakni pendidikan dasar, dalam hal ini sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, MI, kemudian madrasah yang lain, kemudian pendidikan menengah, yakni madrasah SMP, kemudian madrasah sanawiyah MTS dan lain, kemudian pendidikan atas, yakni dalam hal ini SMA dan madrasah aliyah. Nah, disebutkan dalam pasal tersebut cukup banyak dan spesifik, merupakan perombakan besar-besaran dari pasal sebelum undang-undang sebelumnya pada tahun 2003. Pada undang-undang tahun 2007 ini mencakup lebih dari 71 halaman. Nah, dengan beberapa kriteria yang cukup lengkap, seperti standar sarana dan prasarana sekolah dasar, itu mencakup lahan, kemudian satuan pendidikan yang harus dijalani, kemudian bangunan gedung, kemudian cukup banyak seperti ketentuan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi sekolah, seperti kelas, kemudian ruang perpustakaan, kemudian laboratorium IPA, kemudian laboratorium bahasa, ruang pimpinan, tempat beribadah, UKS, jamban atau toilet, gudang sekolah, tempat bermain olahraga dan sebagainya. Itu cukup lengkap pada undang-undang tahun 2007 ini. Setelah adanya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2003, muncul peraturan pemerintah yang berkenaan dengan Standar Nasional Pendidikan di Indonesia, yaitu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Selang beberapa tahun kemudian, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 itu mengalami sebuah perubahan atau bisa dikatakan direvisi menjadi peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013.
ada alasan-alasan tertentu mengapa peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan di Indonesia itu mengalami sebuah perubahan atau direvisi. Alasan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 adalah untuk menyelaraskan dinamika perkembangan masyarakat. Yang kedua adalah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu diperlukan komitmen nasional. Pendidikan di Indonesia haruslah disesuaikan dengan tuntutan atau perkembangan zaman. Adanya sebuah pemantapan atau penyempurnaan kurikulum sehingga dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kemudian adanya sebuah komitmen itu menjadi hal yang dapat menjadi pegangan dalam setiap satuan pendidikan supaya dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia. Salah satu isi dari Standar Nasional Pendidikan di Indonesia itu adalah standar sarana dan prasarana. Bagaimana pemerintah menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan satuan pendidikan. Karena pada dasarnya pemenuhan sarana dan prasarana itu dapat menjadi faktor pencapaian sebuah tujuan lembaga pendidikan atau satuan pendidikan. Saat adanya penetapan bahwa sarana dan prasarana menjadi salah satu standar nasional pendidikan di Indonesia, oleh karena itu pelaksanaan atau seperti pemenuhan, perawatan, penghapusan standar nasional dalam hal sarana dan prasarana ini harus ada ahli-ahlinya. Tidak sembarangan orang yang bisa langsung menangani terkait dengan standar nasional sarana dan prasarana ini sendiri. Seperti halnya yang dikatakan oleh Rasulullah, apabila sebuah pekerjaan itu tidak diberikan kepada seorang ahlinya, maka kehancuran akan menantinya. Seperti itulah. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah manajemen sarana dan prasarana. Bagaimana cara memanage sarana dan prasarana itu sehingga dapat terpenuhi, dapat terawat, atau dapat terkendali dengan baik. Pengertian manajemen. Menurut George Robert Terry, manajemen adalah sebuah proses khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan juga pengawasan. Kemudian menurut Henny Fayol, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan juga penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Dr. Bennett A.F.C. Lalahi MA, manajemen adalah sebuah ilmu perilaku yang terdiri dari aspek sosial eksak, bukan dari tanggung jawab keselamatan serta kesehatan kerja baik dari sisi perencanaannya. Selanjutnya, pengertian sarana dan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu di mana bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud maupun tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu di mana penunjang utama terselenggaranya suatu proses, kegiatan, sebuah usaha, pembangunan, ataupun sebuah proyek. Menurut ahli Munir, sarana dan prasarana adalah segala bentuk jenis peralatan, perlengkapan kerja, serta fasilitas yang memiliki fungsi sebagai alat utama maupun pembantu dalam melaksanakan pekerjaan serta hal-hal yang penting yang berhubungan dengan organisasi kerja. Beberapa pengertian manajemen sarana dan prasarana menurut beberapa referensi.
Yang pertama, manajemen sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dengan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yang kedua, manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan menata atau penataan mulai dari perencanaan, kebutuhannya, pengadaannya, penyimpanannya, penyalurannya, pendayagunaannya, penginventarisasiannya, dan juga penghapusan serta penataan lahan bangunan perlengkapan perabotan sekolah secara tepat baik fungsi ataupun guna dengan tepat sasaran. Yang ketiga, manajemen sarana dan prasarana adalah mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada tiap proses yang dijalankannya. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, dan juga penghapusan serta penataan inventarisasian. Kemudian yang terakhir, manajemen sarana dan prasarana adalah proses kerjasama dalam melaksanakan pendayagunaan semua sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan secara efektif dan efisien yang telah didayagunakan dan juga dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Sekian, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.